Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismawati, CGP dari Kabupaten Goa, akan mengunggah rekaman praktik coaching. Pada praktik coaching kali ini, di sini yang bertindak sebagai coach atau guru yaitu saya sendiri Ismawati, coach murid Pak Bakri, dan pengamat Bu Khairunisa Hashim. Nah, adapun praktik coaching yang akan saya lakukan yaitu berdasarkan kasus berikut. Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Silahkan disimak hasil rekaman praktek coaching yang akan saya lakukan. Selamat menikmati. Semoga bermanfaat. Ya, Pak Asfar, Ismawati, sehat semua ya? Alhamdulillah Pak. Iya, ini kita tinggal nunggu Pak Bakri di Japri ya, Pak Bakri ya. Pagi ini kita sudah bisa bertemu lagi ya di ruang kolaborasi. Kali ini kita akan mendengarkan bagaimana praktek coaching dari Bapak Ibu. Nah, gak apa-apa Pak Bakri biar menyusul karena kita di sekali praktek kan butuh 3 orang ya. Itu 3 orang, satu untuk coach, yang satu pengamat begitu. Sehingga Pak Bakri nanti biar menyusul enggak apa-apa. Baik, sebelum dimulai monggo Pak Asfar bisa dipimpin doa dulu Pak Asfar. Terima kasih Pak. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita memulai diskusi kita pagi ini, sebagai makhluk yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adalah kita merendahkan hati kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa, agar apa yang kita lakukan hari ini bisa bernilai ibadah di sisinya. Dimulai dengan membaca Ummul Quran, surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabb, hari ini kami melakukan kembali diskusi. Hal ini kami lakukan untuk agar kami dapat mengetahui apa itu tentang pembelajaran coaching dan coacher. Ya Allah, jadikanlah ini sebagai ibadah di sisi-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Pak, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Asfar. Bu Bu Nisa dan Pak Asfar, pagi ini kita praktek ya, dimulai dari kasus pertama. Kasus pertama siapa ya? Saya enggak mau di ada yang mau di tadi ya? Mana Pak? Mungkin Pak Asfar sinyalnya kurang bagus Pak. Pak Asfar sinyalnya kurang bagus ya? Atau Pak Asfar belakangan? Ya, terima kasih. Saya pengamat lagi. Bu Nisa Modi sebagai pengamat. Iya. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya Ismawati, CGP dari Kabupaten Goa, akan melakukan praktek coaching kasus pertama. Nah, di mana di sini yang berfungsi sebagai coach atau guru adalah saya sendiri, kemudian coach atau murid adalah Pak Bakri, dan pengamat adalah Bu Khairunisa Hashim. Nah, kasus satu ini yaitu Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya
atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Wah, Nak Bakri, kok pekerjaannya sudah dikumpul? Bukankah ini tugas kelompok? Kok dikumpul sendiri, tidak dikumpul dengan teman kelompoknya? Iya, Bu. Saya sudah mengerjakan sendiri. Teman lain tidak serius berdiskusi, Bu. Oh iya. Sebentar ya, bisa kita bicarakan di ruang guru saat jam istirahat ya. Ibu tunggu di ruang guru. Iya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak. Ayo masuk, silahkan duduk. Ya, terima kasih banyak, Bu. Ya. Ya. Ya, nah, Nak Bakri, apakah Nak Bakri sudah tahu kenapa Ibu memanggil Nak Bakri ke ruang guru atau ke kantor ini? Iya, Bu. Tadi saya terlalu cepat kumpul tugas, Bu. Padahal tugas itu adalah tugas kelompok, tapi saya kerja sendiri, Bu. Ya, kita santai saja ya. Kita bicarakan secara santai saja, tidak usah tegang, tidak usah cemas. Ya, Iya, Bu. Nah, menurut Nak Bakri, apa yang akan kita harapkan dari diskusi kita kali ini? Mungkin supaya kedepannya saya bisa bekerja sama dengan kelompok, Bu. Iya, tepat sekali, Nak ya. Jadi itu tujuan kita. Nah, sekarang coba Nak Bakri ceritakan kenapa dalam setiap pembelajaran kelompok ini Ibu perhatikan Nak Bakri ini selalu mengerjakan tugas sendiri. Apa sih penyebabnya? Kenapa bisa begitu? Iya, Bu. Jadi sebenarnya begini ya. Saya selalu merasa tidak nyaman kalau kerja kelompok, Bu. Di mana ada beberapa teman-teman kelompok saya terkadang cuma bercerita saja. Dia tidak mau berpendapat dan terkadang mengganggu saya, Bu. Ya. Iya, begitu rupanya. Tetapi jawaban yang kamu kerja sendiri itu bagus loh. Semuanya benar. Sebenarnya kamu ini hebat. Jadi, kira-kira Nak Bakri, apa rencana kamu agar kedepannya dapat bekerja sama? Ya, atau menurut Nak Bakri ini kerja kelompok seperti apa yang seharusnya terjadi? Oh ya, Bu. Jadi menurut saya, Bu, kalau kerja kelompok itu semua anggota harus aktif. Iya. Memberikan pendapat sesuai dengan pendapatnya. Kemudian nantinya kita diskusikan bersama. Dan kita mencari pendapat, mana pendapat yang paling tepat. Ya, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita yang harus ditulis. Ya, dan bukan sekedar mendengar. Ya, tapi kebanyakan, Bu, teman-teman seperti itu. Dia kebanyakan mendengar, cuma menyaling saja, tidak pernah mengeluarkan pendapat-pendapat biar sedikit. Ya, begitu, Bu. Iya. Ya, luar biasa ya apa yang Nak Bakri sampaikan ini. Nah, apa kekuatan yang Nak Bakri miliki terkait kerjasama dalam kelompok? Ya, sebenarnya begini, Bu. Sebenarnya saya suka sekali belajar kelompok. Karena kenapa? Banyak yang berpikir. Sebenarnya banyak yang berpikir kalau kelompok itu aktif. Tapi terkadang banyak teman-teman yang cuma mau dipikirin. Iya. Dia tidak pernah mengeluarkan pendapat, dia tidak pernah bagaimana, sehingga kelompok itu tidak aktif. Jadi makanya saya terkadang, jadi mungkin begini, Bu, mungkin bagus kalau sekali-sekali di rolling, ya, sekali-sekali di rolling ke saya punya teman-teman. Karena ini memang kelompok saya ini, Bu, sudah 4 kali pertemuan ini saja.
Ya ini saja, mungkin dia bosan, mungkin dia apa. Jadi menurut saya Bu, bagus kalau diganti-ganti anggota-anggota kelompok saya. Kemudian saya juga berusaha untuk meminta kepada teman-teman baru, kalaupun tidak, ya kalau ada yang baru sesuai dengan Ibu yang dibentuk, saya mencoba untuk mengajak untuk memberikan ide-ide dan bisa berpendapat bersama dan mencari pendapat-pendapat itu mana yang terbaik. Ya, seperti itu, Bu. Iya, nak ya. Jadi nanti kita rolling. Selanjutnya, kira-kira bagaimana jika masih ada teman kelompok yang mau memberikan pendapat setelah di rolling teman kelompoknya? Kira-kira bagaimana? Apa hambatan yang Nak Bakri hadapi ini? Ya, jadi sebenarnya kalau menurut saya Bu, memang terkadang ada hambatan. Itu tadi paling tidak ini teman-teman betul-betul diyakinkan dan diberikan kesepakatan. Kita tuliskan kesepakatan sama dia bahwa harus bekerja baik-baik, harus bekerja sama teman-teman kelompokmu supaya bisa kau dapat nilai yang tertinggi atau bisa kau dapat hasil lebih baik. Dan kalau bisa Bu, ini teman-teman yang tidak mau kerja kelompok, disuruh saya bikin kelompok sendiri. Iya. Begitu mungkin, Bu. Iya. Iya. Bagus sekali ya. Nah, kira-kira kapan Nak Bakri ini akan melakukan strategi kerja kelompok seperti yang Nak Bakri sampaikan tadi? Jadi begini, Bu. Insya Allah kalau minggu depan, pekan depan, masuk lagi Ibu, dan diberikan lagi tugas seperti itu, saya akan mencoba terapkan di situ, Bu. Saya akan coba bangkitkan kembali, aktifkan kembali kelompok saya. Dan saya berusaha agar kelompok saya yang terbaik di antara kelompok-kelompok yang ada, Bu. Itu harapan saya. Ya, bagus sekali harapannya ya. Nah, kira-kira siapa yang akan membantu Nak Bakri supaya apa yang Nak Bakri katakan ini dapat dilakukan secara konsisten? Oh iya, Bu. Jadi ada itu yang temanku itu baik sekali. Ada itu ketua kelasku, Bu. Ya, itu ketua kelasku, Pak Aspar namanya. Dan ada juga satu itu bendahara sekolah, Bu, bendahara kelasku. Dia baik sekali kalau minta menagih uang sama saya, dia sopan, dia baik, itu bisa bantu saya. Namanya Bu Nisa. Kemudian saya akan lakukan ini, Bu. Insya Allah saya bisa pertanggungjawabkan kalau itu yang bisa membantu. Kemudian Ibu juga, saya terima kasih banyak, Bu, karena bisa membantu, bisa memberikan cara-cara, bisa menyampaikan kepada teman-temanku bahwa begini caranya orang berkelompok. Begitu, Bu. Ya, hebat sekali Nak Bakri ya. Jadi semoga sukses ya. Semoga apa yang Nak Bakri harapkan dalam kerja kelompok selanjutnya bisa berjalan dengan baik ya. Ya, jadi sekian diskusi kita dulu ya Nak. Nak Bakri bisa kembali ke kelas atau bisa ke kantin untuk belanja ya. Oh ya, Bu, kasih banyak, Bu. Insya Allah, saya yakin selalu, Bu. Iya, sama-sama Nak. Terima kasih banyak. Itulah proses praktek coaching yang telah saya lakukan. Saya mengharapkan masukan dari pengamat dan juga dari Bapak Fasilitator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Nisa. Terima kasih Pak. Jadi luar biasa praktek coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Isma dan Pak Bakri tadi. Saya melihat praktek ini seperti nyata di depan saya, antara guru dan siswa, ekspresi maupun ekspresinya keluar. Kemudian profil Tirta, langkah-langkah Tirta ini semua sudah menampilkan semua langkah-langkah Tirta, mulai dari tujuan sampai tanggung jawab ya. Di awal di tujuan tadi saya melihat coachnya Ibu Isma di sini yang penuh perhatian, berusaha menjalin keakraban dengan coach, melihat permasalahan yang dihadapi oleh coach ini, sehingga berusaha untuk
menggali ya, memanggil coach untuk duduk bersama, berdiskusi, kemudian mencari solusi, menemukan solusi. Ini sudah terbentuk dari diskusi di ruang guru tadi antara coach dan coach. Kemudian masuk di identifikasi juga sangat bagus. Saya melihat pertanyaan yang diberikan coach ini semuanya bersifat terbuka dan betul-betul menggali potensi yang dimiliki oleh coach itu sendiri, baik terkait dengan keinginannya coach, kemudian kekuatan coach, kemudian hambatan yang dihadapi, semua itu terangkum dalam pertanyaan panduan yang diberikan oleh coach ya. Saya melihat coachnya sangat aktif dalam menggali semua potensi atau hal-hal yang unek-unek dari coach itu sendiri. Coachnya juga memberikan tanggapan dan umpan balik yang positif sehingga tampak coach di sini sangat puas ya dalam melakukan coaching bersama gurunya. Kemudian di rencana aksi di sini juga coach sangat sangat aktif di sini rencana aksinya, sehingga karena pertanyaan panduan yang diberikan oleh coach, akhirnya coach menemukan sendiri, mengambil keputusan sendiri secara mandiri dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi di sini saya melihat bahwa sama sekali coach hanya mengarahkan. Coach di sini hanya mengarahkan. Jadi coach lah tadi yang mengambil keputusan bahwa yang harus saya lakukan adalah ini dan ini. Kemudian terkait tanggung jawab, saya sudah melihat coach di sini memberikan pertanyaan yang mengarahkan coach dalam mengambil komitmen tadi, mengambil komitmen yang mandiri bahwa secepatnya saya akan melakukan perubahan, kemudian kemudian mengajak temannya untuk membantu dalam menjaga komitmen yang sudah dia buat. Jadi secara keseluruhan ini saya kira cukup bagus, dan ini lebih baik dari tampilan yang pertama karena dibarengnya dengan ekspresi tadi, ini sudah menampilkan praktek coaching menurut saya. Saya kira cukup. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik Pak Anang. Ya, terima kasih Bu Nisa. Pak Aswar ada yang ingin disampaikan? Saya Pak, senada dengan Bu Nisa tadi, sudah nampak sekali konsep tirtanya yang disajikan oleh coach dan coachnya, di mana ada memang dari 4 unsur itu sudah disampaikan, baik dari tujuan atau menyampaikan tujuan coachingnya, kemudian ada identifikasi di dalam, di mana memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Kemudian ada rencana aksi yang mana memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya, serta tanggung jawabnya itu tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Dan sudah nampak apa yang ingin dicapai dari proses coaching ini. Untuk sementara Pak seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya kira ini sudah luar biasa ya, semua sudah bisa mempraktekkan, secara umum sudah bisa coaching. Kalau toh kurang 1-2 ini kan jam terbang saja ya. Nanti setelah beberapa kali akan